Video kali ini akan membahas tentang analisis korelasi sederhana. Nah, analisis korelasi sederhana ini kita biasanya menggunakan analisis korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain secara linear. Data yang digunakan berskala interval atau rasio, ya. Data yang digunakan itu berskala interval atau rasio. Nah, nilai korelasi ini atau sering disimbolkan dengan R adalah 0 sampai 1. Ya, 0 sampai 1 atau 0 sampai minus 1 untuk hubungan negatif. Jadi, semakin mendekati 1 atau minus 1 berarti hubungan yang terjadi itu semakin kuat. Sebaliknya kalau dia mendekati 0, maka hubungan yang terjadi itu semakin lemah. Jadi dia diukur dengan nilai-nilai yang mendekati 1, itu akan semakin kuat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, sedangkan jika hubungannya itu mendekati 0, maka hubungan itu semakin lemah. Nah, Sugiono memberikan beberapa tolok ukur di sini interpretasi hasil koefisien korelasi sebagai berikut. Jika nilainya 0,00 sampai 0,199 baik positif maupun negatif, itu hubungannya sangat rendah. Diikuti dengan kategori berikutnya, rendah 0,20 sampai 0,399, kemudian 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,60 sampai 0,799 itu kuat, dan 0,8 sampai 1 itu sangat kuat ya. Jadi kalau dia positif berarti dia hubungannya itu arahnya positif, sedangkan kalau dia ditandai dengan negatif berarti hubungannya negatif. Jadi hubungan negatif itu maksudnya kalau variabel yang satu itu dia kecenderungannya naik, maka yang satu itu biasanya akan turun gitu ya, sebaliknya. Tapi kalau dia positif berarti jika variabel yang satu itu dia akan bergerak naik, maka yang satu juga itu akan bergerak naik. Nah, ini contoh kasus kita adalah tentang seorang mahasiswa ekonomi yang meneliti mengenai pengaruh hubungan net profit margin dan return saham. Ya. Ini kita mau lihat hubungan antara dua variabel ini, antara NPM dan return saham. Ini saya sudah masukkan ke SPSS seperti ini dan tinggal memberi nama ya. Ini NPM. Sebentar saya taruh X. Oke, saya masukkan ini jadi variabel X, ini variabel Y. Kemudian dikasih label di sini NPM, yang ini return saham. Measure-nya kita menggunakan scale. Kita menggunakan scale, yang ini juga menggunakan scale. Oke, selanjutnya nanti bisa dilihat ya di panduan yang saya sudah buat. Jadi kalau misalnya kita mau cari tahu hubungannya antara satu variabel dengan variabel lain menggunakan Pearson ini, kita tinggal klik ini. Ini sudah ada petunjuknya, klik analyze, correlate, bivariate. Jadi analyze, correlate, bivariate. Nah, kedua variabel ini kita masukkan ke kotak variables, ya, seperti ini tampilannya. Kemudian lihat Pearson-nya itu dicentang, seperti tampil seperti yang Anda saksikan di sini. Ya, kemudian kita klik OK. Nah, ketika kita klik OK akan muncul output-nya ya, output untuk korelasi. Seperti ini. Nih, seperti ini output korelasinya. Nah, nanti di file Word ini ada apa namanya? Saya sudah siapkan dia punya bagaimana cara untuk menginterpretasi. Jadi dari output yang ada ini, dari output yang ada kita bisa melihat bahwa nilai korelasi Pearson itu nilai korelasi Pearson di sini 0,308 ya dari data yang ada di saya. Karena di antara di Word di sini dan di SPSS saya ada melakukan perubahan data, jadi ini agak beda. Tapi sesungguhnya cara-caranya sudah benar. Jadi misalnya ini nilai Pearson correlation-nya 0,308. Ini 0,308. Ya. Jadi karena tandanya di sini itu adalah positif, korelasi positif. Jadi jika NPM meningkat, maka return saham itu juga akan cenderung meningkat. Ya. Ini.
Oke. Kemudian kita lihat nilai signifikansi. Kita lihat nilai signifikansi di sini ini lebih dari 0,05. Ini juga berarti hubungannya itu kurang kuat ya. Hubungannya itu tidak signifikan atau dia kurang kuat. Oke. Nih. Ini 0,2, ini 0,3. Kalau 0,3 tadi berada di level kalau pengambilan keputusannya di sini, jadi sangat rendah ya. Oh, ini bukan sangat rendah, di rendah di kedua di sini. Jadi di nilai signifikansinya pun itu tidak signifikan ya, hubungannya kurang kuat. Dan ini nilainya NPM ke return time itu 0,308, rendah. Jadi kita bisa melihat dari data ini bahwa NPM dan return saham itu korelasinya korelasi positif dan kemudian hubungannya itu rendah. Oke. Nanti video selanjutnya berkaitan dengan ini akan dibuat, tetapi untuk sesi kali ini kita sampai di sini dulu. Yang penting kita sudah mengerti basicnya korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lain itu bisa ditunjukkan lewat korelasi Pearson dan cara untuk baca outputnya seperti itu.